Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan tayyiban. Alhamdulillah, masih Allah berikan sehat, masih Allah berikan kesempatan untuk terus menambah amal kebajikan dan tawab Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutkan kegiatan tamah amal kebaikan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, baru saja selesai melaksanakan ibadah wajib. Kita awali dengan sunat qabliyah subuh, atau nama lainnya adalah sunat fajar. Lalu sudah sembahyang subuh, kita tambah sedikit lagi amal kebaikan sambil kita tunggu terbitnya matahari. Yang mulia Tengku Imam, Pak Kecik, perangkat penbendu, yang mulia guru-guru, dan yang mulia jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada kembali di bulan Rabiul Awal, di mana setiap bulan dalam kalender kita atau kalender Islam punya nilai sejarah masing-masing. Berarti Rabiul Awal lebih kepada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada adat atau kebiasaan orang Aceh, pegot kauri luar biasa. Maka pada subuh yang berbahagianya lebih kepada ad-dhaifah, menjamu atau kanuri dalam bahasa Aceh. Berkaitan dengan bab tersebut, bahwasanya la khaira fi man la yadhifu, tidak ada kebajikan bagi seseorang yang tidak pernah menjamu orang. Sebutlah Nabi hadisnya, hana kebaikan orang-orang yang tidak pernah menerima tamu, bahasa yang lain. Nah, walaupun cuman segelas air putih ataupun tabok pinganbu. Maka berkaitan Rabiul Awalnya sering di Aceh tersebut le bagi-bagi makanan. Maka hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika ditanya wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya kepada Nabi, mal iman, apa itu iman yang sempurna? Nyomba Nabi tentang iman yang sempurna. Nabi menjawab, faqala it'amut ta'am. Nabi mengatakan bahwasanya iman yang sempurna itu memberi makan seseorang atau bagi-bagi makanan, bahasa Aceh. Alian wa bazalus salam, dan menyebarkan salam. Berarti dalam jawaban Nabi ada dua iman sempurna. Yang pertama bagi-bagi makanan, yang kedua menyebarkan salam. Hadis yang lain Nabi mengatakan, ditanya Nabi juga wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Nabi menjawab, it'amut ta'am,
bagi-bagi makanan lam. Wa tayyibul kalam. Haji mabrur itu suka memberi makanan dan juga kalam yang lemah lembut. Tayyibul kalam. Berarti dalam hadisnya ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang haji mabrur, jawaban Nabi nomor 1 mentang cerita kanuri bahasa Aceh. It'amut ta'am, memberi makanan. Lalu yang kedua Nabi mengatakan tayyibul kalam. Makna tayyibul kalam get pegahabah. Karena dalam bahasa Quran qaulun ma'rufun khairum min sadaqah. Bahasa yang baik lebih baik daripada memberi sedekah. Makanya bahasa yang God telah tabuh alamat haji mabrur. Yan hanali bahasa Aceh kuyan ya lelemo yan hanai tebitli. Yan tanda-tanda haji mabrur. Maka yang dalam peraturan ini bahasa-bahasa agaknya santun dan juga bahasa yang baik. Dua hadisnya mengarah kepada makanan. Alian hadis dari Anas juga kullu baitin, setiap rumah yang tidak pernah masuk tamu, la tadkhulul malaikah, itu tidak akan masuk malaikat. Rumah yang tidak pernah masuk tamu, la tadkhulul malaikah, tidak akan pernah masuk malaikat. Malaikat maut kita mau kenal, tapi malaikat rahmat. Berkaitan dengan malaikat rahmat, beliau jauh daripada rumah-rumah yang dalam rumah tersebut hantam mitamong jame. Jame yang hana mecih jame jauh sanak saudara, ijak mak, ijak ayah, ijak kak, adik itu tamu. Makna tamu orang yang datang ke rumah lalu untuk nak cerita jamuan ji. Alian ada Nabi Allah Ibrahim idza arada ayakula kharaja mailan au mailaini. Nabi Ibrahim apabila rencana makan, beliau keluar 1 mil atau 2 mil mencari kawan untuk makan. Nabi Ibrahim abungoh dang gemitangon le untuk jeb kopi. Alihu dang mitangon le untuk pajuhbu. Malam lagi nyancit. Itu tabiat Nabi Ibrahim. Wa kana yakuni aba dhaifan. Sehingga Nabi Ibrahim digelar dengan bapaknya jamuan. Aba dhaifan. Miata Aceh Raja Kanuri. Berarti hana lawan. Nabi Allah Ibrahim orang nomor 1 dalam cerita Mekanuri. Maka ini juga kebiasaan Nabi Ibrahim berkaitan dengan makanan. Maka dalam ajaran Nabi Muhammad berkaitan dengan kauri tersebut juga bahagian daripada ibadah. Guna ada iman sempurna, itamong lam haji mabrur, itu bahagian daripada jamuan. Makna jamuan hana mecih umpama ngerti lemong. Karena makna kanuri no segelas air, seteguk air, alian juga seisap susu. Yang dikira aja kanuri ya, walaupun cuma tabuh gelahi. Maka ajaran kauri ji kan makna rai. Bahkan disebut oleh Nabi, jangan engkau berat-beratkan cerita kanuri, sehingga engkau tidak suka dengan kauri. Tetapi berat letanya hana galak lin untuk mukanurinya. Maka pegawai Nabi ringankan sehingga engkau suka dengan bab kauri tersebut. Karena jika engkau benci kanuri, engkau akan benci aku, pegawai Nabi. Jika engkau benci aku sama dengan membenci Allah. Ketika engkau membenci Allah, Allah juga benci kepadamu. Makanya ada mencok kesimpulan, benci kauri, benci ke Allah. Mio hana kauri hana masalah, hana benci. Dia awak hana tumayang. Mio mentang ge ingka, mio mentang ge i'tikad wajibnya sembahyang. Mentang aman darah, aman harta, aman segala-galanya. Amati payah boh kapan? Amati payah boh, payah kumano?
payah temayang, payah tanam. Karena mencang na lamati ganyang kewajiban temayang limong bok wateh. Meyo hanali rasa kewajiban. Hanali rasa i'tikad wajib sembahyang subuh atau sembahyang yang lain. Maka andai kata syariat Islam yang berjalan sebagai tulisan lagi dalam tulis, faktuluhu, bunuh ia, kata Nabi. Kapayah pakai kuburan masal dia Aceh. Maka menyumpama leh bunuh, tidak disembahyangkan, tidak dikafankan, lalu tidak dikuburkan juga karena tidak wajib. Menyuabihi pajuh le'ate geyujuk kate agian dalam kitab Matla'il Badrin, karena mengingkari kewajiban sembahyang. Menyuabihi pajuh le'ate geyujuk kate, maka takut habis pajuh. Maka di payah tanam bek mobil. Mobil tanyo cicung. Maka kaku hukum tanam di boleh dalam peraturan agama. Hana pegah fardu kifayah karena mengingkari kewajiban sembahyang. Beda ngata puno yang buo mentong katnya. Hana ingkar. Temayang ge akui wajib. Tapi buo temayang tagai. Mati payah bu kapan ji. Payah tanam cit. Sama ngan tanyo. Tapi menyogi ingkari kewajiban. Itu masalah. Maka menyogi ingkar yang ditamong dalam cerita murtad. Aga yang cekauri yang tu naureng hana peng tapi hana ge ingkari lagi. Tapi benci, khawatir, benci ke Nabi dan juga benci ke Allah dan juga Allah benci. Ya resiko je lebih raya. Maka kauri tersebut dalam peraturan Nabi tanya termasuk bahagian daripada mukmin kamil, iman yang sempurna. Alayan riwayat berkaitan dengan kauri yang terkenal termasuklah cerita mukawin. Itu hukum sunat muakkad dalam peraturan tanya. Orang lebih ijab kabul lahirlah kauri. Disunatkan kauri atau walimah dalam bahasa kawin. Walimah itu disunatkan di atas laki-laki, atuh lintu. Tidak disunatkan atuh yah lintu. Tidak disunatkan atuh mak lintu. Tidak disunatkan atuh yah dara baru dan tidak disunatkan atuh mak dara baru, pelam atuh dara baru. Berarti dasar hukum dalam ilmu fiqh je sunat walimah dalam bentuk sunat muakkad. Itu sunat di atas mempelai laki-laki. Kalau diijab kabul, dia pegat kauri dalam bentuk syukuran atau rasa terima kasih kepada Allah. Maka lahirlah dalam ajaran je na intad lintu. Maka dia minta dalam kitab bab intad dara baru hana mutumel yang na mengarah kepada intad lintu. Intad dara baru na intad rumah lintu. Tapi intad lintu rumah dara baru hana mutumel laukum. Panecit mungkin tu bahagian daripada adat orang Aceh. Karena dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar setelah menikahkan anaknya, beliau mengantarkan anaknya ke rumah suaminya. Sahabat-sahabat yang lain juga sama. Leh ijab kabul bak masjid atau tempat-tempat ngecok anak inang ganyan geja intad rumah lintu. Maka ji menyata Aceh yang intad dara baru. Dari rumah ganyan geme rumah lintu. Leh ijab kabul. Tapi Aceh kan lintu geme rumah dara baru. Yang lintu me rumah dara baru hana lam hukum je. Yang na dara baru gecok le orang cik dia intad rumah lintu. Maka ji hati menarik kesimpulan yang susah ramean agam bila kama rumah. Kau nawak ramean inong yang susah. Mayang tukang balik inyo hana tuko jamu. Tetuh karayu-rayu tanya kawai intad lintu dudo intad dara baru. Yang berat masalah ke mak dara baru tapi ka ganto keramik, ganto binti,
habis hangan jelame publo. Maka yang dalam peraturan dia tersebut yang berkait dengan kebiasaan orang Aceh. Menyanu agama tulis kaku intat darah baru mentang. Gecok darah baru gintat rumah lakau. Hana wali kecuali dengan izin suaminya. Tena izin lakau baru jetwa. Hana izin kakuinan rumah lakau. Itu ajaran dia menan. Makanya kauri bunuh agaknya ancitnya kalau gintat darah baru katuh rumah lakau. Baru sunat peget kauri. Walaupun cuman segenggam kurma atau cuman sekedar beberapa minuman susu, maka karena awai cuman kurma dan susu kering, menyatanya walaupun kanuri mutaboh dalam atau taboh hidang, yang tukang peget lintu, yang dasar hukum dia. Maka yang berkaitan dengan hukum dasar, karena rasa terima kasih lako, maka nalah cerita mukawin, lalu ada cerita walimah. Walimah tersebut bahagian daripada peraturan Islam. Alian yang lain daripadanya menyumpama aqiqah. Aqiqah hana kauri rumah lauko. Leh neblau kameng netagun. Alih netagun nepatolam tempat niak bagi ke cedera lingkar. Necok gule yang kamasaknya nebuh lam tempat nebagi ke cedera lingkar. Bek tua ke orang gatin karena menyohanai pajuh le orang gatin tu hana anggap. Maka sebahagian untuk fakir, sebahagian untuk orang kaya, sebahagian makan sendiri. Makanya akikahnya hana ciknya ijak jamai rumahnya. Maya walimah muna cerita kawin ijak jamai rumah. Maya ceh kana tenda. Karame-rame lagu yang kebiasaan orang Aceh lam. Karena orang Aceh yang lam peraturan ji galak bab kauri bunau. Jatah anak payah pergi tenda. Alih gebuh lam tempat gak bagi ke cedera lingkar. Yang dasar hukum jih menang. Cuman orang Aceh kita mah modal kauri akikah yang murah gepemahai lagi karena boitik matin, karena serabi, karena kuah belukat lom ni dah. Jatah modal akikah 2 juta, ukuran 3 juta. Kajut 30 juta. Mayona peng ana masalah. Wate hana peng ka payah pegalau mong lah masalah. Kapayah mutang karayuk resiko law. Lalu yang dalam peraturan dia karena yang sunat maka yang ringan-ringannya bek tapu berat. Tapi yang perlainan bek lewat akikah karena akikah itu hak anak terhadap ayah dan ibunya. Menyohak berarti akan dituntut oleh anak-anaknya walaupun cuman hukum sunat muakkad. Karena hak agaknya gelake. Maka lahirlah cerita akikah. Yang kauri orang Aceh dasar hukum hana awak rumah. Cuman kaum balik ilam dia Aceh yujak jame rumah yak pajuh kauri. Yang kedua kaum balik inta darah baru, inta lintu hana, alian juga cerita akikah. Mahana gelarang oleh ulama tanya. MPU hana getam, Dinas Syariat Islam hana ge open pamah. Yang karena hana melanggar. Karena yang kebaikan. Makanya hana getam-tam walaupun hana bak Nabi. Hana to pubut dia tu. Yang na pubut awak Aceh umpama. Karena hana melanggar secara peraturan. Dengan ayat hana mupo, dengan hadis hana mupo, karena galak-galak ge pegat kauri. Makanya hana to tam. Makaji intat darah intat lintu no itamong lam cerita bid'ah mandubah atau bid'ah hasanah. Maknanya menyamampu ya darah baru hana masalah bab kauri. Pertamong lam bid'ah hasanah. Tapi menyahana hangga bitamah-tamah beban. Andai kata mampu yang hana masalah karena uranya ulama tanya biana getam. Menyokai itu bit surat edaran MPU yang kaji tapi yo berarti. Karena yang tukang tekok pale halal dan haram itu MPU. Makanya hana tengku pegah.
Nyo hanjut je hanjut. Mia kai tekok pale MPU yang kahanjut. Pemersatu umat. Yang berkaitan dengan hukum je. Alian berkaitan dengan kauri tersebut. Termasuklah cerita bulan Rabiul Awal, ada cerita Maulid. Maulidnya menyadasar juga tulis lam fikah jihana. Tapi ketika cerita mukawin, getulih cerita inan biuk masalah kauri Maulid. Maka lahir hukum dalam getulih lam i'anatul talibin bahwasanya kauri Maulid tersebut bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Bid'ah haji hana ayatu, hana bak Nabi. Sehingga gak pegat hukum bid'ah, tapi bid'ah haji mahmudah. Mahmudah itu dipuji. Maka ji awak Aceh walaupun Hanabi tanya Hanaga Kanuri, tetap orang Aceh ke kauri. Mulai tanggal 12 Rabiul Awal hingga bulan kemudian. Nya habis-habis. Yang ka tinggi darah, tinggi gula, yang ka hati-hati dari terus bulan Rabiul Awal. Karena makanan luar biasa di Aceh. Maka berkaitan dengannya itu bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Karena bid'ah menurut Ibnu Abdus Salam dalam kitab Majlisus Saniyah, bid'ah itu menurut beliau ada 5. Salah satu bid'ah mahmudah atau bid'ah mandubah, bid'ah haji dalam bentuk hukum sunnah, terpuji. Maka termasuklah kauri Maulid kenancit ke pertama. Alihnya juga termasuk dalam bid'ah mandubah, itu membangun sekolah. Namun Nabi ni amita rumah ikula SD mutabah. Hanam tu dari Mekah sampai ke Madinah. Ya mita umpama min rumah ikula madrasah ibtidaiyah. Hana aja teman Nabi. Maka ji min tungkop bid'ah. SD bid'ah karena hana pada teman Nabi. Mana kau je namanya? Yang di bawah dinas pendidikan pemana SD, di bawah Kemenak ada cerita min sampai universitas. Ya mita umpama kampus Unciah bawah hana yang teman Nabi. Uin umpama hana citnya. Maka pane citnya ada datang kemudian. Maka dia membangun tempat-tempat yang demikian kepetamong lam cerita bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Ini tamong bid'ah hasanah. Min bid'ah hasanah, TPA, daya. Karena ditajak pada Nabi dia tamong pesantren tu umpama. Hana pesantren zaman Nabi. Hana dayak di zaman Nabi. Karena pusat pendidikan di masjid. Bak masjid Bandung. Inan pendidikan, inan urusan ekonomi, inan urusan perang. Menteri je hana hek tamita. Yang merumpok menteri ekonomi, bak masjid je merumpok. Ya mita kaur pembangunan, bak masjid je mendeme. Dia tanya pihak telepon ni le. Menteri je Jakarta, kantu je di desa tertinggal. Nya tanya-tanya. Maka yang dalam peraturan ini berkaitan di zaman Nabi tidak ada. Cuman getamah alihnya wati khalifah dari zaman Nabi khalifah perjalanan Islam sampai kepada Bani Umayyah, wati khalifah Bani Umayyah, perkembangan Islam yang luar biasa. Maka lahir madrasah, lahir rumah ikula. Makanya bahagian daripada bid'ah mahmudah nanti, bid'ah yang terpuji. Jut aja akan hantam mong neraka. Gian ajaran ji. Alian ada pembangunan jembatan. Jembatan ni tamong cit. Ada pembangunan jalan. Ni tamong cit dalam bid'ah mahmudah. Menyana ketaban dengan Nabi baca-baca Quran bab leput kurma. Payah baca Quran pada tulang-tulang unta atau pada anak-anak batu yang kalau ditulis oleh orang-orangnya. Maknanya kan lebaknya anda baca bak lembaran. Nah yang sebahagian pakai HP yang digital, nah yang langsung baca laju bak kertas. Itu bid'ah mahmudah nanti. Baca je ibadah, alat baca je yang terus berkembang, terus maju. Maka yang berkaitan dengan mahmudah guna.
Alian ada bid'ah makruh nanti. Bid'ah tapi makruh, berarti hanya kubut. Seperti menghias masjid. Kabih kaya tanya, dah cok meng, dah hias tu masjid dengan meng. Yang hukum hias masjid dengan emas itu makruh dalam peraturan. Karena menan cok meng ngetipek bak masjid mati meng. Hanali faedah. Tapi menyone cok meng ne bagi kurang gatin bermanfaat. Yang hana bru juga belau bru. Yang hana baje juga belau baje. Yang hana bubung rumah jit ke pedap rumah. Menyone cok meh nejuk ke orang gatin. Ni cok meh ni lipo bak masjid. Yang hana faedah. Karena dalam peraturan hana faedah cuman lagak bak mata mentong. Mata galak ikalon karena lagak. Tapi menyok kemanfaat hana. Maka meh yang kalau nebuh bak masjid dianggap sebagai bid'ah makruh dalam peraturan. Itu menurut Abdul Salam. Lalu ada bid'ah yang wajib. Bid'ah tapi wajib lah. Walaupun yang bid'ah payah kubur. Itu seperti belajar ilmu Quran, tajwid. Yang wajib. Karena awak Arab jangan payah meruno bahasa ibu. Itanya kon bahasa ibu. Maka payah belajar tentang izhar, payah belajar tentang ikhfa, itu wajib. Bid'ah tapi wajib. Alih bid'ah payah merono tanya. Alian juga ulumul hadis. Hadis juga berkaitan karena sumber-sumber Islam. Maka yang pertama dalam cerita wajib belajar walaupun cerita bid'ah. Bid'ah guna yang lambab dia. Alian ada bid'ah yang payah pujiup, yaitu bid'ah yang haram. Bid'ah haramnya hanggebi makmatnya. Seperti Qawarid, seperti Syiah, seperti Qadariyah, yang berarti bid'ah haram. Yang sesat, setiap yang sesat itu neraka. Yang mengarahkan hadis yang sesatnya. Kehancuran Qawarid umpama. Qawaridnya hana gebuh yumrinang. Maka dalam peraturan Qawarid boleh menikah sebanyak-banyak mungkin. Karena urinang dalam paham Qawarid seperti hama. Tanya hana mana tu katalah pengertian ibu-ibu tu mah. Yang dalam cerita ahli sunnah wal jamaah urinang tetap al jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka menyak Qawarid anak gebuh alian makanya untuk zina yang dihalalkan oleh Qawarid. Makanya aliran sesat. Alian Qawarid boh uganya. Karena menurut orang Qawarid harta yang dalam dunianya itu peninggalan Nabi Adam dan Siti Hawa. Hanya ada ketinggal nek tanya berhala awaknya. Maka dia terlemah bau kecok aja yang bau Nabi Adam tu. Terlemah bau pitang kau bagi ancik kan. Gekoh aja pitang, gejuk aja ke lemah. Tanya ada gop ada Nabi Adam begitu. Lampuh kok yang aju yang mengarah ke Qawarid dalam hukum. Qawarid menganggap semua kekayaan yang itu peninggalan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam ahli sunnah wal jamaah kon menang. Atalun atagop. Maka umong na atum tapi disebut lampuh na pagu. Maka yang lampuh go atagop. Latung lu atalun. Munyo loncok atagop itu haram. Yang ajaran bid'ah. Di Aceh hana gepegah dro Qawarid. Tapi but mukhawarid. Agaknya tetap ahli sunnah wal jamaah. Tapi lemah pejambegot ke kecampur. Pupu yang lemah. Maka oleh karena demikian hati-hati. Itu bid'ah dalalah. Itu bid'ah yang haram. Maka menyediakan guna bid'ah ringan mentongnya. Tapi mengarah kepada Qawarid itu bid'ah yang diharamkan. Alian yang terakhir ada cerita bid'ah boleh. Bid'ah bolehnya seperti makan, minum dan juga berpakaian.
Karena Nabi pajuh kurma, awak Aceh pajuh bu. Nabi tok baje menjubah menan. Awak Aceh kan kupu galak getuk baje selama menutup aurat. Selama mentem tutup aurat hana masalah dengan peraturan pakaian. Tapi meyoka melanggar baru hukum haram. Karena tujuan dasar pakaian untuk menutup aurat. Menyona baje hana tutup aurat, kupu baje hana faedah. Maka tujuan pakaian untuk menutup aurat. Yang gambaran hukum bid'ah yang disebut oleh Abdul Salam di dalam kitab Majlisus Saniyah Syarah Hadis Arba'in. Berkaitan balik dengan cerita kauri tanya bunai tamong dalam cerita bid'ah mahmudah. Gepegat peraturan oleh ulama bahwasanya ketika engkau mengundang, yang pertama kepingat oleh Imam Ghazali, seyogianya orang yang engkau undang itu adalah orang yang saleh-saleh, yang takut kepada Allah. Berarti yang syarat pertama bak undangan. Watelun undang urang jak pajuh kauri rumah lun. Baiknya kauri mekawin, mesunat ataupun cerita maulid. Kepertamong yang pertama, orang tersebut adalah saleh dan takwa. Yang peraturan pertama. Maka jangan engkau mengkasat, memanggil orang-orang fasik dan orang-orang yang berbuat maksiat. Hanggebihoi bahasa Aceh. Ahli-ahli yang fasik, awak main judi online, nyahai camong lah undangan. Awak pajuh sabu-sabu menyona tahu ngana beda berdogok tu yang. Hai camong cit lam ceritanya. Maka yang pertama gepingat ba orang mengundang adalah orang-orang yang soleh atau orang-orang yang bertakwa. Yang ajaran pertama. Itanya hana pilih-pilih taborong Bandung. Yang undangan tanya. Tapi undangan yang dipegat oleh Imam Ghazali bahwasanya yang makan tersebut orang soleh. Karena ada keterangan dari Nabi. La ta'kulu, jangan engkau makan illa ta'ama taqah, kecuali makanan yang diberikan oleh orang yang bertakwa. Wala ya'kulu ta'amaka, jangan engkau berikan makananmu illa taqah, kecuali untuk orang bertakwa. Pegah oleh Nabi bek ne pajuh kecuali juk oleh orang takwa. Lalu makanan itu jangan engkau berikan kecuali untuk orang yang bertakwa. Makanya kauri pegat dicarat oleh Imam Ghazali bahwasanya orang soleh dan orang yang bertakwa kepada Allah. Mai tanya hana taya absen kau teroro. Hana taya kalon itu mayang tu hana kecuali gepegah batanya. Ilun katitun hana tu mayang. Yang gara-gara ganyang pegah ada punya. Menya hana gepegah hana ada tepu tanya. Karena gak nyai rumah dro, itanya rumah dro. Maka jik mamnya hana gejak jamaah dah depu karena jamaah lemah. Tapi punya temayang handu. Maka jik susah untuk dah hukum. Maka jik awak Aceh karena susah menghukum, gondang meren melorong aja. Itu malam melorongnya pajuh kauri, malam tengah lorongnya pajuh kauri. Hana bilung le temayang ji. Mamanya ik ne bilung, alhamdulillah. Hana dom cek orang langsung sehingga untuk beruk sangkang. Maka ji taborong untuk get ju Bandung karena hana tahu. Yang ajaran orang Aceh menan berbaik sangka kepada saudara-saudaranya sehingga ada hana getumayang naju bagi. Alian yang kedua, seyogianya memanggil itu atau mengundang itu jangan ditinggalkan orang fakir. Kaurinya yang hanjut tinggal orang getin. Punya orang kaya hana masalah. Yang kepingat dalam peraturan. Karena pegawai Nabi syarrut ta'am, tibruk-bruk makanan adalah makanan yang disediakan bak rumah kauri tapi tidak dimakan oleh orang fakir. Yang hadis disebut oleh Nabi tibruk-bruk makanan dalam donyanya, makanan yang disediakan di rumah kauri tapi tidak dimakan oleh orang fakir. Makanya yang pegat kauri bek dua orang gatin walaupun cit ledro na perwakilan.
Na wakil urang gatin melero. Bek kaya Bandung. Menyo kaya Bandung yang dikira tibruk-bruk makanan. Itu. Maka kepingat dalam peraturan jangan lupa memanggil orang fakir dalam cerita bab kauri tersebut. Alian yang ketiga, jangan lupa, jangan ditinggalkan segala karabatmu. Yang ikwatuh siang. Kaurinya hanya tinggal cedara. Karabatmu. Belah mak atau belah ayah tamang karabat kehitung. Walaupun dah berngaceh belah ayah wali mukutang. Belah mak kira cedara karung. Tapi karabat banduan. Makanya jangan ditinggalkan. Menyogok tinggal hana masalah. Karena menyogok karabat tinggal bermasalah, khawatir takut putus silaturahmi. Makanya hati hana tahu ego hana berdosa. Tapi menyogok hana tahu cedera berdosa. Pacut lun hana kena undangan. Tih lun hana kena. Yang masalah. Tapi menyogok hana masalah ada hana tahu. Karena memang menan ajaran sedekah yang diberikan untuk saudara 2 kali pahalanya, sedekah yang diberikan untuk orang lain pahalanya 1 kali. Makanya punya tajuk kesimpulan taka tajuk kepacut lebih pahala dibandingkan taka dengan tajuk kegau. Mawa Aceh ngam pacut im paki ladu, nganti im paki ladu. Maka ingin menyampaikan itulah cerita kauri. Jangan tinggalkan karabatmu. Maka habis karabat-karabat baru ada sahabat-sahabatmu. Sahabatnya hidup leh karabat. Alihnya baru leh sahabat ada kenalan-kenalanmu. Kenalan hidup selanjutnya. Kenalan awak muturi bak belau engko. Bak belau-belau gulai kamu turi kenalan nanti. Menyosahabat orang yang berani menegur ketika salah, yang memberi saran ketika salah itu sahabat nanti. Maka mengak beda. Mamnya kenalan kah na dia open dah teh merumpuk assalamualaikum kabehnya. Itu kenalan. Tapi menyosahabatnya ketika susah na tempat leke bantu itu mengarah ke hukum sahabat. Maka sahabat lalu ada kenalan. Makanya kau umum maju. Tapi yang dipingat oleh ulama, jangan tinggalkan karabatmu. Yang nomor 1 yang dipingat. Alian selanjutnya, jangan memanggil orang yang tidak suka datang. Yang payah boh lisan. Nyawa beojak kauri bata Aceh. Ciahang gejah. Beogaknya dalam urusan jak pajuh kauri. Gepingan le Imam Ghazali, jangan dipanggil. Hana payah undang model-modelnya. Kalau ngeteh undang lego. Lego dalam Islam ka banyak jamak. Menyoka jamak kalau. Maka andai kata lego hana gejam tego. Ya tekan uri keput jit hana hoile berarti ya. Karena mengundang beliau mendatangkan dosa. Karena nanti lu neho ya hana gejak ne upat ilikut. Lego tayu jam tigo hai jam. Kadang-kadang ti itubit bahasa hana get tigo go. Maka ji gara-gara undangan mendatangkan dosa. Urang beojak kauri jid anak tahu berarti hana berdosa. Gian ajaran dia. Berarti yang nomor 4, jangan dipanggil orang yang tidak suka datang kepada kauri. Yang terakhir kata Imam Ghazali, bahwasanya kauri itu mengkasat karena Allah. Lati awak kauri yang bahagian daripada nikmat Allah, lalu beliau berkauri pun untuk Allah. Dengan tujuan menyukakan hati orang mukmin. Awak tajuk bu mangat senang hati orang mukmin, mangat sayang orang mukmin. Makanya nak cerita kauri. Lalu juga mengikuti jalan Nabi. Karena Nabi tanya galak memberi atau cerita kauri bunuhnya. Ikut Nabi dan ingin menyenangkan hati orang mukmin. Bukan bermegah-megah, bukan karena sombong. Karena menyokong megah dengan sombong, pahala je cok aku cok uang.
Payah cok pahala wak pucuk trim gede. Karena yang tidak ikhlas tidak ada pahala. Walaupun pengkauri puluhan juta, tapi andai kata ikhlas cuman seteguk air Allah berikan pahala. Makanya berkaitan dengan niatnya. Maka niat dalam hati berarti kon karena hana mangat. Tapi niat dalam hati karena ingin menyenangkan hati orang mukmin. Mangat senang hati orang Islam. Makanya mengikuti Nabi, insya Allah Allah berikan pahala. Lalu orang-orang yang hadir, yang pertama tidak boleh membedakan undangan orang kaya dengan undangan orang fakir. Yang kepingat bacanya, beda-beda. Menyawak hana peng bicah hawai tru kan. Meyogatin karena bahasa Aceh mukuwin lam tapi ke hana gopen tan. Kepingat le Nabi tanya, jangan membedakan undangan si fakir dengan undangan si kaya. Tanya yang kenong undangan bandua payah gajah. Ada sebahagian ulama mengatakan wajib datang, sebahagian ulama mengatakan sunat muakkad. Berarti hukum jak kauri dua boh, miyakon wajib sunat. Tapi dua-dua mesti pahala. Nedong bak wajib na pahala, nedong bak sunat juga dapat pahala. Nyan hukum hadir. Alian orang yang hadir tersebut niat dalam hati mengikuti Nabi. Nabi tanya tadi diundang kejak. Makanya ilun jak kauri atau mencang jak kauri ikut Nabi. Karena Nabi tanya galak jak kauri. Alian hadir rumah kauri juga dihitung. Diniatkan memuliakan saudaranya. Karena pemulia rumah. Yang ditamong citlam niat di. Alian juga hendaklah diniatkan bahwasanya ada ziarah. Ziarah itu kunjung mengunjung. Karena syarat dalam megasih dalam peraturan Islam ada saling mengunjungi, ada saling memberi. Ya kita pegah saling mengunjungi, kadang-kadang adik jak rumah bang, kadang-kadang bang jak rumah adik, watelu peng bang gejuk ke adik, watelu adik gejuk ke bang. Sehingga hanya cerita nafsi-nafsi. Maka yang dalam peraturan dia tersebut yang ada cerita ziarah dalam peraturan kaurinya. Alian juga diniatkan bahwasanya menghilangkan dosa orang yang mengundang. Baik gara-gara hana tajak berdosa gop bruk sangka katanya. Tambah duduk kali-kali. Kadang tanya gatin gak nyangka ya, naijak rumah tanya. Yang bruk sangka. Igaknya hana gedamong lah hati gop, tapi kira-kira gerong. Urang hana aja memang kadang-kadang na odor, na yang menghalangi, tapi igaknya gekali jumenan. Makanya geyuja supaya tidak berdosa orang lain. Makanya ajaran kauri. Berarti kauri tersebut memuliakan saudaranya sesama muslim, juga bahagian dari ziarah, mengikuti Nabi, dan juga menghilangkan dosa orang lain. Lalu memasukkan gembira ke dalam hati orang mukmin. Utamong rasa gembira. Karena awak preh jamnya terus tenang hati. Alhamdulillah katuh beliau pegang. Na rasa senang lah hati katanya. Makanya gara-gara tajak tanyo na senang hati rumah. Itu niat hadir ke rumah kauri. Berarti bukan karena hana mangat. Karena awak Aceh bagah tak itu biar hana mangat. Hana mangat hana tajak. Pacut lo nian. Hana mangat hana tajak tih lo nian. Adik yang merumpok berjalan tengok hana mangat. Yang pajuh hana mangat nian. Hati-hati yang meyo hana mangat lun petimang urang kan petimang hukum. Berarti kan karena hana mangat jak kaurinya, karena memangnya jalan Nabi, karena Nabi tanya yuja agi atma yang tubuh nyo kan hana mangat ngaurang nyo. Pakan awai tanya bedo awai tanya jak atma yang tubuh hana mangat ngan tetangga konan. Tapi hana mangat ngan Allah, hana mangat ngan Nabi. Menyagetanya ngurau kiamat, badan sehat, rezeki mudah.
anu sehat mayang tubuh hana kibang ku jawab tengok maka ji hana mangat ngan Allah hana mangat ngan Rasul aman maka ji menyonejak kauri hana mangat ngan Nabi kan hana mangat ngauring lingkah mangat gebi pahala dalam peraturan ji alian tamah beo awak tetruh rumah kauri gepingat tidak boleh menentukan tempat duduk gepingat batanya karena wace gara-gara hanam temeduk bertempat pajuh bubitan terus gampung karu 3 minggu mentah takut ham temeduk bertempat bubitan awai gopdu itu sombong dalam ajaran Nabi agaknya bermestinan pajuh kadang-kadang ham teme bertempat duk bisan mencongna tempat lain maka ji bek ne pengeh-pengehro kan hi tak urang sombong walaupun hana sombong kadang tapi menyahukum gearahkan sombong karena agaknya bermesti tempat inan yang kepingat lam yang lebih yang kalau dihidang oleh rumpah-rumpah tidak boleh dibawa pulang kecuali dengan izin rumpah-rumpah tai lebih hang lebih puau kecuali karena izin lagi cerita mulut yang jika ke pergi muaman lepas kecil yang lemah-lemah nampak habis yang keruh-keruh ni tinggal ke kamu ke pingan tinggal dengan gelah haji yang lemah ke puau bandung memang tak geyu benar dari awal yang hana masalah menyo hana geyu hana puau yang hukum dasar haram karena ada agak ibu-ibu kata neduk bertempat duk bisa nanai pegah le rumpah-rumpah yang habis-habis ne paju menyo habis patol lamtah hana maka yang dalam peraturan ji menyo hana izin puo bek ne puo ne paju mentarinan ubitro bek ne patol lamtah le yang ajaran Nabi tayo menan karena tabiat nah yang pakai long hana racam tu me gak nyandu aboh ilung tabo maka berkaitan dengan atagau kecuali maka ajinya kebijakan orang Aceh luar biasa maka aji orang tuha gampung bedoh inong pak kecil biar tayak merumpok lam inong pak kecil gampung gau gak laki kadang talah ba'dong talah ba'du lewat paju kadang kaduh gebuh lamtah nempu pegah lagi menyokon ke gara-gara inong pak kecil pegah abahnya mengkarat tanya orang kiamat hana tolak kaidin untung naganya gak pegah tu mah wate menjawab kadang naro gebuh gebuh boh kaya lamtah yang kaicok lek rakyat lon nepidin yang berarti kaidin tu mah mamanya hana nilai kaidin kaku terus ro kiamat payah pulang balik atagau payah nebaba dalam padang mahsyar karena Allah bangkit menurut tabiat menyalun galak kucok boh ugok tak pasti dalam padang makca le gulam-gulam boh ulun tengah ini maka lagi yang memang disebut dalam kitab Kasyiful Ghaibah yang berkaitan dengan cerita kauri bahwasanya kauri tersebut hukum je menyo kauri bunuh yang berkaitan mengkawin itu sunat muakkad tapi menyo cerita bulan maulid itu lebih kepada sunat lebih kepada bid'ah mahmudah atau bid'ah mandubah bid'ah tapi Allah berikan pahala maka yang dalam peraturan ji yang mudah rezeki kaurilah untuk Nabi tanya karena Nabi tersebut adalah segala-gala bagi tanya aja ulak-ulak dengan Nabi Muhammad ada cerita dalam kitab Jauhar Mauhub malaikat yang Allah hukum cerita bersumber dari malaikat Jibril pegah bak Nabi ada cerita yang luar biasa Muhammad gelengo oleh Nabi pun cerita di belakang gunung Qaf Jabal Qaf nan gunung ada seorang malaikat yang hanale mulia kamu dong bahasa Aceh kahi pengemis bahasa tayo baje ka bekah-bekah sayup ka patah tengah mengerang-erang pegah tengah gemoy nan Allahu Tuhan ya bahasa Aceh imata ili aju lonjak kenan pegah lek Jibril ketika saya melihat saya kenal ini adalah malaikat muqarrabin dan beliau juga mengenal saya karena tabuh golongan malaikat berdua lontanya baganyan pakanino idran kan orang mulia
Nah bahagian gaknya sekitar 70.000 yang malaikat lain kadam gaknya. Nyo di Aceh nyo kasih yo. Maka yang dalam peraturan tersebut dan pakan katuh kena. Gejawab laganya. Jibril ini bermula dengan Nabi Muhammad. Ketika malam Isra wal Mi'raj, Muhammad berkunjung ke langit. Semua malaikat berhenti. Yang meratib gepiuh meratib, yang tengah rukuk gepiuh rukuk, bandung piuh berdiri menghormati Muhammad. Lun hana gepiuh halai ku rukuk aju bagaian. Ku temayang aju sehingga penghormatan saya kurang untuk Nabi Muhammad. Gara-garanya Jibril. Gara-gara kurang hormat. Malaikat lain berhenti dari aktivitas bandung, ilun lun pubut aju hana lun hargai Muhammad lewat, maka Allah menghukum saya. Jabatan gecok alinyan gekirim kena tayub kapata, hana terurus le. Jibril mohonlah kepada Allah syafaat. Biulake malaikat Jibril ampunan. Gelapor oleh Allah, pegah oleh Allah, singkat ceritanya, Jibril suruhlah malaikat itu berselawat 10 kali. Maka lumut laut, Allah kembalikan sayapnya, Allah kembalikan jabatannya seperti semula. Ingin banding hukum, malaikat muqarrabin hana get hormat Nabi Muhammad, Allah cabut segala-galanya. Makanya ya kekon malaikat awak udip zaman Pak Jokowi, kan awak udip zaman Nabi, kan awak udip zaman Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, tapi yang hidup di zaman Pak Jokowi insyaallah disambung oleh Pak Prabowo. Keadaan danya kacau beu. Maka ji dalam peraturan ji lebih payah tak hormati Nabi Muhammad. Malaikat mentanggung hukum, belum tanya yang berlepegang. Maka ji hanya ulah-ulah dengan Nabi Muhammad, menyaulah-ulah mengarah ke hukum murtad. Maka ji telah tambah bentuk kecintaan orang Aceh, termasuklah cerita kauri. Cuman kaurinya han gebi pu berat-berat, menyona kemampuan kauri, menyona kah gebi mudang. Karena hutangnya hitam tengut. Maka ji dalam peraturan ji andai kata mudah gayu pegat kauri dalam bentuk guna bid'ah hasanah tapi bentuk cinta ke Nabi. Karena untuk menyolun kaya hana ruh la urusan-urusan menau, khawatir kaya tanpa memberi makan orang fakir itu sama seperti pohon tidak berbuah. Mudah rezeki ya pi kurang gatin hancang gejau nyage bak kaya hanai mubo. Orang berilmu tidak beramal seperti mendung tanpa hujan. Awak na ilmu tapi hana beramal, nya reduk macam hana ujun-ujun. Yang perle i ujun kena reduk perle. Menyaitu hujan hana pakai reduk lebih getlah. Tapi reduknya dasar sebelum hujan. Maka orang-orang berilmu tidak beramal seperti mendung tanpa hujan. Lalu orang miskin yang tidak sabar. Nah awak gatin hana sabar lah dong. Angam pak kecil kena denak je 3 go. Pakan le hana BLT renyana. Kadang gejuk ke orang lain bagi-bagi. Dia hana mdemai kanya ka taboh rombongan kena denak. Maka yang dalam peraturan na orang gatin hana sabar. Yang seperti sungai tidak ada airnya. Lagi yang bukan Nabi, orang gatin yang hana sabar, lagi krung hanai. Maka pekrung hanai. Karena yang berle ijinan manfaat ji. Alinya ada raja yang tidak adil. Itu seperti kambing yang tidak digembala. Menyo Pak Jokowi hana adil, yang Pak Jokowi lagi kameng hana orang rabi. Menyo Pak Prabowo hana adil, itu Pak Prabowo seperti kambing yang tidak ada pengembala. Lagi yang disebut oleh Nabi, makna kameng hana pengembala, ipajuh kepuyangna. Nepula bungong ipajuh, itipak angampot lom, pacak bayuhan. Ija ulampuh ipajuh urumpuh ni pupu yang naik ipajuh karena hana pengembala aja. Lagi yang kegetamsil oleh Nabi
bahwasanya raja atau presiden yang tidak adil seperti kambing tidak ada pengembalanya. Meyahana pengembala berarti tunggu kehancuran. Makanya payah rabi, keadilan itu bahagian daripada pengembala. Yang dipakai contoh tamsilan oleh Nabi tanya. Alian orang yang tidak punya malu seperti makanan tanpa garam. Orang hana malaya ge makanan hana tira. Gulai mangat kuah belangong lam. Titira hana. Karu orang bawa kampung hana tira. Maka ingin menyampaikan tidak ada kesempurnaan. Maka ada orang kaya, jadilah seperti pohon kayu yang berbuah, jatuh dinikmati oleh orang ramai. Jadi orang fakir, jadilah orang miskin, jadilah orang yang sabar, karena dengan kesabaran itu Allah berikan pahala. Itu cerita kauri sederhana aja menan, bahwasanya hukum kaurinya lebih mengarah kepada bid'ah mahmudah, Allah berikan pahala. Lalu ketika orang-orang yang hadir, yang pamabuno juga hukum boleh jadi sunat muakkad ataupun langsung yang paling wajib yunicok. Lian tamah bi'u ba ujung. Tidak boleh dijadikan alasan puasa sunat tidak hadir rumah kauri. Hanjit lon pegang. Hanya je ujak pajau kauri uronyo puasa lon. Hang gebikeun menan. Geyum buka lek Nabi tanya bak rumah kauri. Meyona awak undang nejak aju nung buka inang. Pibek nung buka rumah. Nung buka bak rumah kauri. Pahala berbuka bak rumah kauri lebih besar daripada pahala puasa. Menyona yang mangat aku nak pilih yang payah. Menyo tunduk mekarat na yang raya pahala lam paju hayuan. Gini ajaran je. Kecuali qada Ramadan. Iran qada Ramadan kalau habis lam puasa qada nya hanya buka. Kecuali kifarat sumpah, kecuali denda haji dan umrah nya hanya buka. Karena puasa wajib tidak boleh berbuka. Menyo puasa sunat berbukalah bak rumah kauri. Gian ajaran Nabi tanya. Mungkin lagi yang jamaah subuh yang dirahmati Allah, sederhana tentang bab kauri. Kalau untuk rencana ingin lihat kembali, bisa lihat dalam kitab Sairus Salikin juzuk 2 halaman 13. Berarti boleh lihat kembali dalam Sairus Salikin juzuk 2 halaman 13 tentang bab kaurinya. Mungkin lagi yang nilai. Nah soalnya. Nyana lentuk baju mudah-mudahan faedah manfaat wujud kamai tanya bungahnya dang-dang terpubut dalam amal kebaikan yang lain, dang-dang terpubut dalam aktivitas yang lain. Mudah-mudahan selalu Allah berikan rahmatnya, selalu Allah berikan sehat, selalu Allah berikan aman, tentram, dan mudah-mudahan ketika ajal datang bermuteme baca la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.